Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Wajah Alchemy Child berubah marah. Dia selalu dimanja oleh semua orang, jadi ini adalah pengalaman yang tak terkoneksi. Kau. Awalnya dia kesulitan berbicara dengan jelas, aku adalah murid True Immortal, guruku adalah True Immortal Young Lord. Kau dan seluruh klanmu sudah tamat. Guruku, calon Dao Lord, akan mengurusnya. Para petinggi mengerutkan kening saat mendengarkan pemuda yang marah itu berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Ini tidak pantas bagi seorang anggota True Immortal. Di sisi lain, mereka bisa melihat mengapa pemuda itu menjadi gila. Ditampar di depan umum seperti ini terlalu berat untuk ditanggung. Tampar dia lagi. Li Qiye menyarankan tanpa memasukkan mata. Alchemy Child merasa ngeri saat rekan-rekan anggota sektenya mencoba menghentikan Wise dengan senjata dan harta mereka. Sayangnya, para pengikut biasa seperti mereka tidak memiliki kesempatan. Muncul. Kembali mengalir saat darah pemuda diputar berulang kali. Dia kehilangan arah saat berteriak, hampir pingsan karena rasa malunya. Lelang itu bukan area yang berbahaya, jadi dia tidak memiliki ahli pengawal. Mereka pikir mereka akan aman hanya karena mereka adalah anggota True Immortal. Sayangnya, ini saja tidak cukup untuk membuat Li Qiye takut. Tunggu saja, pemuda yang gemetar itu berkata dengan penuh kebencian. Dia berhenti mencari masalah dan hanya bisa menunggu penyelesaian balas dendam di masa depan. Dia menatap Li Qiye dengan penuh kebencian. Setelah kembali ke True Immortal, dia akan memberi tahu koridor tentang hal ini. Pada saat itu, mereka akan membawa pasukan termasuk para leluhur untuk membunuh Li Qiye dan klannya. Ini adalah satu-satunya cara dia untuk merasa lebih baik. Beberapa orang penting menikmati perkembangan ini. Mereka tidak menyukai pemuda sombong itu tetapi tidak ingin membuat True Immortal marah hanya karena beberapa patah kata. Sekarang, orang lain telah mengajari bocah nakal itu pelajaran yang dibutuhkan. Mereka menatap Li Qiye, menyadari bahwa bocah nakal itu akan menangis kepada permintaan dan memperkeruh suasana. Ini pasti akan memicu perseteruan. Bahkan Peter Cloud Grasp dari 3000 Dao tidak akan mau melakukan hal seperti ini, tidaklah bijaksana untuk melawan dewa sejati tanpa alasan. Namun, Li Qiye mengetahui semua ini dan tetap mempermalukan anak alkimia. Ini sama saja dengan menghina dewa sejati. Seolah-olah Li Qiye tidak peduli sedikit pun pada kaisar muda atau dewa sejati. Orang-orang penting menjadi penasaran. Leluhur seperti Li Qiye seharusnya memiliki cukup akal untuk mengetahui kekuatan dewa sejati. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Leluhur si pencari penyu mengira bahwa ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berisiko seperti itu. Bagaimana mungkin leluhur kuno ini bisa begitu berani? Seorang pekerja dari Grotto Courtyard masuk ke aula dan terbatuk, "Tuan-tuan, peletangan akan segera dimulai, silakan masuk ke ruang pribadi." Berderit, sebuah portal berbentuk gerbang terbuka dengan penjaga berdiri di depan. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi kelayakan tamu dan merahasiakan lokasinya. "Ayo pergi," sang pencari penyu memberi tahu kelompok itu. Murid-muridnya bangkit untuk menyusul. Pencari kura-kura berbisik kepada temannya, "Saya menggunakan reputasi klanku untuk masuk. Bagaimana kabarmu, saudara Wu?" Orang bijak menatap Li Qiye karena mereka tidak menerima undangan. Lelang rahasia ini memiliki harta yang luar biasa, yang berarti persyaratannya juga tidak masuk akal. Leluhur saja tidak cukup bergengsi. "Tuan-tuan, silakan keluarkan surat undangan atau bukti kualifikasi kalian." Seorang murid dari gua bertanya kepada Li Qiye saat mereka sudah dekat. "Tidak punya." Li Qiye mendengus. Para penjaga saling bertukar pandangan dan mengerutkan kening. Salah satu dari mereka berkata, "Saya khawatir ini adalah lelang pribadi yang memerlukan undangan." Orang-orang yang berdiri di belakang menatap Li Qiye. Apakah dia mencoba mempermalukan dirinya sendiri? "Datang tanpa diundang. Aku tidak mendesak." Li Qiye mendengus. Sikapnya membuat para penjaga kecewa. Apakah orang itu ingin memaksa masuk? Ini bukan tempat untuk berdiam diri, tidak masuk akal. Seorang penjaga mengancamnya. Usir saja bajingan tak berkualifikasi ini."
Alchemy Child melihat kesempatan itu dan berteriak keras, siapa yang tahu apa yang sedang direncanakannya, datang ke sini tanpa diundang. Dia pasti mencoba mencuri harta karun itu. Silakan pergi. Nada bicara penjaga itu menjadi serius. Kurang terbuka sekali. Jian Ming memelotot padanya dan berkata, bangsawan muda itu adalah yang terhebat dalam sejarah. Buka mata anjingmu dan beritahu leluhur segelmu untuk datang menyambutnya. Jika tidak, kita akan membalik tempat ini. Ekspresi para penjaga berubah masam setelah mendengar penghinaan yang terang-terangan itu. Ini lebih menyentuh daripada apapun yang pernah dilakukan Alchemy Child sejauh ini. Meskipun Grotto Courtyard bukan sekte tradisional, kekuatannya terlihat jelas karena sudah ada selama berabad-abad. Terlebih lagi, Seal leluhur adalah seorang yang terkenal di seluruh Eight Desoles yang memiliki semua keuntungan saat berada di gua. Seal tidak perlu menyapa seseorang seperti Skybreak Monarch secara pribadi, apalagi orang lain. Oleh karena itu, tuntutan Jian Ming tampak keterlaluan, sama saja dengan tendangan gengsi gua tersebut. Meskipun saya fokus pada bisnis dan tidak peduli dengan konflik sepele, hal ini lebih dari itu. Beberapa penjaga akan menyerangnya dan akan menyerang jika bukan karena keyakinan mereka. Hai saudara-saudara dari gua, jangan biarkan orang bodoh ini berbicara seolah-olah tempat ini miliknya, mengolahnya menjadi daging cincang dan memberikannya kepada kura-kura. Kedengarannya seperti seseorang ingin ditampilkan lagi. Jian Ming melirik pemuda itu, melontarkan pembohong seolah-olah dia tidak takut pada gua dan dewa sejati. Wajah pemuda itu menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak bisa menjawab karena dia tidak memiliki leluhur yang melindunginya. Jika tidak, dia akan memenggal kepala Jian Ming. Tuan, Anda sudah keterlaluan. Seorang penjaga yang kesal tetap tenang. Kelewat batas. Kebenaran memang sering kali pahit, tetapi merupakan kehormatan bagi gua Anda untuk mengundang bangsawan muda kita ke sini. Jika dia tidak mengingat leluhur Anda, dia tidak akan melihat ke sini. Penyambutannya seharusnya adalah sekte Anda yang berlutut sejauh 300 mil. Kata Jian Ming datar. Cukup. Kata leluhur bijak karena bocah nakal ini menjadi semakin gila. Li Qiye hanya tersenyum dan Sang Tao menahan diri untuk tidak berbicara. Hal ini akhirnya menarik perhatian semua orang di aula. Mereka tampak geli melihatnya karena Jian Ming tampak seperti orang desa yang tidak menyadari dunia nyata. Kenyataannya, dialah satu-satunya yang bertindak benar di tempat ini mengingat status Li Qiye. Jika gua itu mengetahui kebenaran tentang Li Qiye, mereka memang akan hidup dan mati sejauh 300 mil. Ini akan tetap terjadi jika kedua orang suci mereka masih ada. Tujuan hidup kedua orang suci itu adalah bertemu kembali dengan Li Qiye. Selain itu, mereka tahu bahwa itu akan menjadi keberuntungan yang tak terkira. Jian Ming sebenarnya mencoba mengingatkan gua tentang hal ini, meskipun dengan cara yang mencolok. Terserah gua apakah mereka dapat memanfaatkan ini atau tidak. Tuan, tolong jangan berlangganan aturan kami. Para penjaga tampak mulai kehilangan kesabaran dan bersiap untuk bertarung. Mereka pernah berhadapan dengan para guru besar sebelumnya dan tidak pernah takut pada siapapun. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang berkeringat berlari ke aula dan segera membungkuk ke arah Li Qiye, tamu yang terhormat, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda ke tempat tinggal kami yang sederhana ini. Murid-murid kami adalah katak-kat di bawah sumur dan tidak mengenali Anda, silakan masuk ke dalam. Orang tua ini memiliki kedudukan tinggi di gua tersebut. Para penjaga segera membungkuk dan membiarkan kelompok Li Qiye masuk. Tidak, itu lebih seperti itu. Jian Ming berkomentar, ingat, merupakan kehormatan tertinggi untuk berada di hadapan bangsawan muda. Satu kata darinya dapat merobohkan gua Anda dan kemudian dia dapat mengambil harta apapun yang dia inginkan. Baik penjaga maupun tamu menganggap komentar ini keterlaluan. Gua itu telah bertahan lama dalam sejarah dan tidak mudah diganggu. Jian Ming jelas meremehkan mereka. Sayangnya, Li Qiye sebenarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Jika dia menginginkan harta karun, dia bisa mengambilnya dari mereka. Namun, karena dia memiliki hubungan dengan leluhur mereka, dia memilih untuk mengikuti aturan sebagai gantinya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi kami. Lelaki tua itu sama sekali tidak tampak marah. Baiklah, kita sudah membuang-buang waktu. Li Qiye mengangguk dan memasuki portal bersama yang lainnya tepat setelahnya. Begitu semua tamu masuk, para penjaga gua menjadi bingung dan gelisah.
Salah satu dari mereka bertanya dengan pelan kepada lelaki tua itu, "Leluhur, mengapa kami begitu patuh?" Bocah itu pada dasarnya menunggangi kepala kami dan kemudian membuang air besar. Sejak kapan kami mencium menjadi seperti ini? Mereka telah melakukan transaksi yang tak terhitung banyaknya dengan para raksasa sebelumnya. Mengapa mereka harus tunduk pada hal yang biasa ini? Orang tua itu komprehensif dan menjelaskan, "Tidak benar. Kata-kata anak kecil itu kasar, tetapi dia sebenarnya berusaha membantu kita. Ini adalah peringatan untuk tidak melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Mencoba membantu kami." Para penjaga tetap bingung. Mereka merasa sangat dipermalukan. Mereka menahan diri agar tidak mengalahkan Jian Ming. "Siapa tamu itu? Dia pasti orang penting yang pantas mendapatkan rasa hormatmu, leluhur. Dia dari sekte mana?" Salah satu dari mereka bertanya. Semua penasaran dengan identitas asli Li Qiye. "Jangan bertanya tentang hal ini." Orang tua itu berkata dengan serius, "Ini di luar kemampuanmu saat ini. Layani saja dan penuhi semua permintaan tamu." "Kami mengerti." Para murid patuh meskipun tidak memiliki informasi tentang tamu misterius itu. Lelang itu tidak dilakukan di ruangan tertutup tanpa jendela atau celah. Lelang itu juga tidak dilakukan di bawah tanah seperti ruang bawah tanah. Anehnya, lokasinya cukup menyegarkan dan indah dengan air biru dan angin sepoi-sepoi. Kejadian itu diketahui terjadi di sebuah danau yang lokasinya tidak. Orang-orang penting merasakan bahwa itu bukanlah danau yang sama yang ditemukan setelah memasuki gua. Bagaimanapun, mereka cukup kuat untuk memahami detail-detail kecil. Di tengah danau terdapat pulau dengan pohon willow dan paviliun, tempat yang sempurna untuk peletangan. Para petinggi itu duduk lalu para pekerja mulai membawakan mereka makanan pembuka dan minuman. Seorang juru lelang dengan janggut kambing muncul dan terbatuk untuk menarik perhatian semua orang. Ia membungkuk sedikit dan mulai berkata, "Saya akan memulai. Lelang di sini, tidak banyak lelang yang akan diadakan malam ini, hanya sekitar 10 penawar tertinggi yang akan memenangkannya, jadi, tuan-tuan, harap perhatikan dengan saksama." Juru lelang ini sangat kuat dan berpengalaman. Oleh karena itu, ia tidak memiliki masalah dalam berbicara di depan orang-orang penting. "Mulailah sekarang. Satu tembakan besar tidak bisa ditunda lagi." Mereka datang dengan persiapan dan tahu apa yang mereka inginkan karena mereka ada dalam daftar undangan. Rumah lelang telah memberi mereka daftar undangan sebelumnya. 10 lelang itu jumlahnya sedikit, namun tetap sangat diminati. Para petani ini telah menyiapkan cukup banyak uang untuk tujuan mereka. Seorang murid dari gua itu membawa sebuah kotak kayu dengan semua ciri-ciri kuno. Beberapa rune di dalamnya sangat agung dan kuat, sebagai tanda harta karun-karun besar di dalamnya. Juru lelang membukanya dan menampilkan sebuah gulungan yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, sedikit menyerupai kulit namun bukan karena kilaunya yang keemasan dan metalik. Ia memancarkan aura yang tak terpecahkan dalam keadaan tergulung. Pedang dapat menembus halaman-halamannya dan menusuk tenggorokan. Lelang pertama adalah teknik pedang yang diciptakan oleh penguasa Dao Pedang Langit. Juru lelang memperkenalkan, meskipun beberapa orang mengetahui tingkat lelang ini, mereka tetap menarik napas dalam-dalam. Item pembuka adalah teknik pedang tingkat penguasaan Dao, tidak buruk sama sekali. "Apa sumbernya?" Seorang jagoan dalam bidang siluman bertanya, "Apakah ilmu pedang penguasa Dao harus dikumpulkan di Pondok Langit?" Orang ini menyembunyikan identitas dan tampil. Penguasa Dao Pedang Langit adalah roh langit yang berasal dari Divine Reach. Dengan latar belakang yang mengesankan ini, ia ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Setelah menjadi penguasa Dao, ia menciptakan garis keturunan teratas lainnya di Sky Border, Sky Heart. Itu menjadi pertemuan berbagai suku dari ras mereka. Roh-roh langit merangsang sejak lahir dengan bakat bawaan yang luar biasa, maka mereka memiliki banyak kejeniusan. Sebagai pendiri Sky Heart, ia meninggalkan warisannya di Sky Heart. Oleh karena itu, aneh rasanya melihat salah satu tekniknya dijual. "Tenanglah, tamu yang terhormat. Semua lelang kami dapat dilacak." Juru lelang menjelaskan, seni pedang ini tidak disimpan di Sky Heart, mereka juga tidak punya versinya. Ini dibuat oleh penguasa Dao saat masih muda, ini adalah salinan aslinya. Penguasa Dao juga tidak mengubah isinya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mereka yang tahu sedikit tentang penguasaan Dao harus menyadari bahwa Gu banyak membantu di awal.
Dia mengolah dan mempelajari ilmu pedang di sana, teknik ini adalah salah satunya. Oleh karena itu, dia mengingat kebaikan mereka dan menyerahkan seluruh gulungan itu kepada Gu. Jika ada orang di sini yang berasal dari Sky Heart, saya yakin Anda telah membaca tentang ini di catatan sejarah sekte Anda. Hari ini, Gu mempercayakannya kepada kita sebagai titipan. Para petinggi saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Yang lain mengangguk dan berkata, ini dapat dipercaya dan dipercaya. Baiklah, lelang gulungan pedang dari penguasa Dao Skyblade akan dimulai pada harga 300.000 batu giok penguasa Dao, tidak ada level lain yang diterima. Juru lelang dimulai. Ini merupakan awal yang baik karena 300.000 batu giok penguasa Dao merupakan jumlah yang besar bagi kekuatan besar manapun. Tentu saja, para petinggi tahu apakah gulungan ini layak atau tidak. 310.000. Seorang pedagang dalam penerbitan diam-diam. Setelah beberapa detik, yang lain menjawab, 320.000. Lelang itu tidak terlalu panas. Ini tidak berarti bahwa teknik itu tidak sebanding dengan harganya. Hanya saja para pesertanya berasal dari sekte bergengsi dan memiliki akses ke sekte mereka sendiri. Hukum jasa penguasa Dao tidak terlalu langka. Ada harta karun lain dalam peletangan ini yang lebih langka sehingga mereka tidak mampu menyia-nyiakan sumber daya mereka di sini dan perlu berpegang pada strategi konservatif mereka. 330.000. Kultivator yang menyamar tampaknya tertarik pada pedang seni. Tidak ada orang lain yang melanjutkan peletangan tersebut karena mereka ingin melestarikan batu giok mereka. 340.000. Ini berlangsung sebentar sebelum kesepakatan berikutnya. 380.000. Kultivator yang sembunyi-sembunyi itu segera menaikkannya sebesar 40.000 untuk menunjukkan tekadnya. Penanam ini sejak awal bertanya tentang asal-usul-usulnya, jelas tertarik padanya. Akhirnya, tidak ada lagi yang mau mencoba. 380.000 terjual. Juru lelang kembali menawarkannya 3 kali dan mengakhiri lelang. Kultivator yang sembunyi-sembunyi itu menghela napas lega. Beruntung hal ini tidak sampai ke titik yang lebih parah. Yang lain berspekulasi bahwa pertengkaran ini mungkin berasal dari Sky Heart, seorang keturunan yang ingin membawa kembali teknik penguasaan Do mereka. Tentu saja ini hanya spekulasi belaka karena tidak ada orang yang ingin terlalu mengorek informasi. Harta karun pertama saja sudah cukup menggambarkan rahasia lelang yang luar biasa ini. Harta karun kedua disimpan dalam seikat kain sutra. Setiap tali tertanam dengan sangat teliti dan tampak terbuat dari awan, kabut, atau awan gelap. Juru lelang membuka bungkusan itu menampilkan harta karunnya. Awalnya, benda ini kurang mengesankan dari segi penampilan dan cahaya. Itu adalah sepotong batu giok yang memerlukan waktu untuk dianalisis, berwarna putih dan berukuran sebesar mangkuk. Sekilas, batu itu tidak tampak halus atau mahal. Garis-garis pada batu giok itu tampak alami seperti awan yang mengambang. Sebenarnya, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah batu giok dan bukan batu. Tentu saja, fakta bahwa itu berada di urutan kedua menunjukkan nilai di atas teknik pedang penguasa Dao. Yang pertama saja bisa membuat orang berkelahi sampai mati. Ini bahkan lebih berharga. Mungkin ada yang pernah melihat giok ini sebelumnya. Juru lelang melanjutkan, untuk saat ini, kami akan menjuluki giok 8 kuda jantan. Tentu saja, giok ini punya nama lain. Apakah itu milik penguasa Dao 8 kuda? Orang penting belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelompok itu mulai berpikir. Eight Stallion adalah penguasa Dao terkini dengan gelar aneh. Rumor mengatakan bahwa ia adalah seekor kuda jantan iblis yang mencapai Dao. Mengapa 8? Ini masih bisa diperdebatkan. Satu teori menyatakan bahwa penguasa Dao memiliki 8 tubuh. Teori lain yang mendasarinya dengan 8 identitas yang berbeda. Teori lain mengatakan bahwa hanya 8 pertarungan dalam sejarah yang dapat dibandingkan dengannya. Pertanyaan ini masih belum terjawab. Satu hal yang pasti adalah bahwa prestisenya masih sangat tinggi di Eight Desolate Chess karena kebaruannya. Saya tidak tahu batu giok ini. Gumam salah satu anggota kerumunan. Juru lelang melanjutkan, batu giok itu memang ditinggalkan oleh penguasa Dao 8 kuda. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Misalnya, Penatua Cloud Grasp. Semua mata berkumpul pada Elder Cloud Grasp dari 3000 Dao. Cloud Grasp berdeham dan mengakui, memang.
Sang penguasa Dao diperlihatkan saat masih muda. Dia berhenti sebentar dan mengungkapkan, dan memang namanya berbeda. Tidak ada yang meragukan pengetahuannya tentang masalah ini. Alasannya sangat sederhana, penguasa Dao 8 kuda memiliki hubungan yang erat dengan 3000 Dao. Pelindung Dao-nya tidak lain adalah leluhur mereka, Dao. San Qian, itu bukan milik gua kami. Seorang keturunan penguasa Dao menitipkan barang itu kepada kami untuk dititipkan. Kata juru lelang, keturunannya ada di sekte kita sekarang. Cloud Grasp tiba-tiba menyela. Diskusi yang tenang muncul dengan tergesa-gesa. Jadi Shen Juntian benar-benar putra penguasa Dao. Seorang junior yang datang berbisik. Dia adalah salah satu dari 5 penakluk dan murid langsung Dao San Qian. Rumor mengatakan bahwa ayahnya adalah penguasa Dao sebelumnya. Semua identitas ini sangat mengesankan. Juru lelang tidak mempermasalahkan interupsi itu dan melanjutkan, Dewa 8 Kuda Dao memiliki banyak keturunan, salah satunya memang dari sekte Anda. Namun, di luar cabang utama, menurut catatan, ia memiliki keturunan di Gunung Tanpa Batas, sekte Bunga Jatuh. Ya, Cloud Grasp menurut dan pergantian tangan. Beberapa tokoh besar tersenyum. Sang penguasa Dao dikenal karena eksploitasi romantisnya, oleh karena itu ia memiliki banyak keturunan. Setelah dia menjadi penguasa Dao, yang lain datang mengaku sebagai anaknya. Beberapa benar-benar nyata, namun ada pula yang tidak. Misalnya, Falling Blossoms adalah contoh yang diakui oleh penguasa Dao sendiri. Ia memiliki masa yang penuh gairah dengan pemimpin sekte, yang menghasilkan seorang putra. Ini bukan berarti batu giok itu berasal dari Falling Blossoms. Bisa jadi itu adalah keturunan atau keturunannya yang lain. Giok itu bisa digunakan sebagai bukti kekerabatan. Apa istimewanya batu giok ini? Tanya seseorang. Ingat, benda itu punya nama lain, nama aslinya. Si juru lelang berdeham lalu berkata, batalkan giok. Seorang jagoan menjawab, batalkan giok. Suasana langsung berubah. Terlepas dari mana asalnya, karakter Void memiliki arti khusus. Ya, giok kosong, kata juru lelang, itu diukir atau dibuat oleh penguasa Dao, dia hanya terjadi secara kebetulan saat masih muda. Meskipun demikian, itu memberikan manfaat seumur hidup dan kemungkinan besar menjadi alasan besar untuk kesuksesannya. Di mana dia berada, yang lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kenyataannya, kebanyakan orang sudah mempunyai gambaran tentang penjelasannya tetapi masih perlu verifikasi. Zona kekosongan. Juru lelang mengungkapkan, ini dimulai setelah penilaian kami. Giok itu memiliki afinitas selubung dan hubungan dengan jalan agung ini. Para pendengar langsung menarik napas dalam-dalam. Hanya sedikit membahas di dunia ini yang pernah mendengar tentang Void Zone. Apalagi saat ini, mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang surga mistis ini. Para penguasa Dao ingin berkunjung tetapi itu membutuhkan keberuntungan dan situasi yang tepat. Jadi, Dewa Dao 8 Kuda pernah mengunjungi tempat ini saat itu, kata seorang peserta. Berapa harga awalnya? Yang lain menjadi tidak sabar. Batu giok dapat membantu pemahaman Dao dan berasal dari penguasaan Dao. Sayangnya, orang-orang tidak terlalu peduli tentang hal ini dibandingkan asal-usulnya, Void Zone. Mata uang yang digunakan bukan giok, melainkan koin kosong, dimulai dari 3000, kata juru lelang. 3000 koin kosong untuk memulai. Kelompok itu saling bertukar pandang. Para petinggi tidak tahu harus berkata apa tentang persyaratan ini. Apakah harus menggunakan koin kosong? Giok Dao Lord tidak bisa. Bagaimana dengan harta atau senjata lainnya? Tanya seseorang. Juru lelang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir pemiliknya hanya menginginkan koin kosong, tidak ada yang lain. Di mana kita akan menemukan koin kosong dalam waktu sesingkat itu? Gerutu salah satu peserta, tidak yakin apakah itu mungkin. Seorang rekan menggelengkan kepalanya, peredarannya rendah, hanya 1 koin saja sudah merupakan harta karun. Mata uang apa ini? Seorang junior tidak tahu, meskipun dia berasal dari negara adikuasa. Konon katanya koin-koin ini berasal dari Void Zone, tapi mungkin tidak bisa digunakan sebagai uang di sana, jawab seniornya. Tokoh besar lainnya menambahkan, koin-koin itu mungkin bukan mata uang tetapi memiliki kegunaan lain. Begitu seseorang memiliki cukup uang, mereka dapat menukarkannya untuk sebuah kesempatan, mungkin mendapatkan akses ke Void Zone itu sendiri. Para pemuda menjadi emosional.
Void Zone, tempat yang bahkan ingin dikunjungi oleh para Dao Lord. Kesempatan untuk masuk adalah sebuah keberuntungan besar. Para petinggi berspekulasi bahwa kesempatan ini jauh lebih baik daripada mengolah hukum prestasi penguasa Dao. Lagi pula, para pengikut garis keturunan teratas memiliki akses ke hukum-hukum jasa ini. Hal ini tidak berlaku untuk Void Zone. Aku tahu masalah ini. Jian Ming bergumam, koin-koin ini mulai beredar di dunia setelah klan kuno membawanya keluar. 4 klanmu juga berperan dalam hal ini. Kata Taois itu, nenek moyangmu menghabiskan koin-koin itu dan membantu peredarannya. Koin-koin itu hebat. Koin-koin itu dapat ditukar dengan barang-barang tertentu, jauh lebih baik daripada apapun yang ditemukan di dunia biasa. Mata Jian Ming berbinar. Jian Ming istimewa karena suatu pengalaman yang beruntung. Dia tahu banyak hal, tetapi sayangnya, dia tidak bisa mengumpulkan cukup koin. Ahem, juru lelang melanjutkan, yah, gua kami memang punya beberapa zona hampa. Harganya bisa dinegosiasikan, tetapi sebaiknya Anda cepat-cepat atau kami akan kehabisan stok. Hiu yang luar biasa, seorang junior berkomentar pelan. Apakah ini suatu lelang atau usaha untuk menjual koin kosong dengan harga tinggi? Sekarang, mari kita kembali ke pokok bahasan. Tawaran awal adalah 3.000 koin kosong dengan keaikan minimum 100. Teriak juru lelang. Jumlahnya saja tampak rendah dibandingkan dengan seni pedang Dao Lord sebelumnya. Sayangnya, ini masalah kualitas. Dalam sejarah, Eight Desolaces memiliki banyak Dao Lord. Oleh karena itu, semua garis keturunan memiliki jumlah giok Dao Lord yang sangat banyak. Hal yang sama tidak berlaku untuk koin Void. 3.100. Tetua Cloud Grasp memulai. 3.200. Sebuah tawaran besar dari klan kuno. 3.300. Tetua itu segera berkata. 3.400. Seseorang dari klan penguasa Dao bergabung dalam kompetisi. 3.500. Cloud Grasp tidak mengalah. 3.600. Orang penting dari klan kuno itu ragu sejenak sebelum menawar. 3.700. Cloud Grasp mempertahankan posisinya. 3.800. Hal ini berlangsung cukup lama karena garis keturunan teratas telah mengumpulkan cukup banyak koin hampa. Hal ini terutama berlaku untuk 3.000 Dao, Dewa Sejati, atau klan kuno. Selain itu, jika mereka membutuhkan lebih banyak koin, mereka juga dapat membayar dari gua. Hanya saja nilai tukarnya tidak akan menguntungkan sedikit pun. Meskipun demikian, batu giok ini sangat didambakan karena asal dan kelangkaannya. 4.400. Pada akhirnya, hanya Cloud Grasp dan jagoan besar dari klan kuno yang masih melakukannya. Mereka agak konservatif, hanya naik 100 pada satu waktu karena terbatasnya jumlah koin kosong di sekte mereka. Jika mereka menawar terlalu tinggi dan tidak mampu menyediakan jumlah tersebut, mereka akan membuang reputasi pribadi mereka dan juga sekte mereka. Tampaknya Cloud Grasp tertarik pada batu giok ini karena ia terus menawar tanpa henti. Mungkin ini memang tujuannya sejak awal. Dia datang mewakili Raja Skybreak, jadi mungkin Raja menginginkan batu giok itu. Beberapa tokoh besar menginspirasi dan memahami logika. Ingat, leluhur mereka adalah pelindung Dao dari Dewa Dao 8 kuda jantan. Karena hubungan ini, sekte tersebut mungkin mengetahui misteri di balik batu giok tersebut. 5.800. Cloud Grasp tampaknya akhirnya mendapatkan tawaran tertinggi. Ini memang merupakan jumlah yang sulit karena sebagian besar tidak memiliki akses ke begitu banyak zona kosong. Bolehkah kita menawar? Jian Ming merasa ingin membuat masalah bagi tetua itu, sambil melirik bolak-balik antara batu giok dan lelaki tua itu. Sejak kapan kita punya begitu banyak koin kosong? Leluhur bijaksana melorotnya, dulu, mungkin ini mungkin, tapi sekarang kita tidak memilikinya. Ini memang benar. Keempat klan mereka saat itu tentu saja merupakan salah satu kekuatan terkaya dalam hal koin kosong. Sayangnya, keturunannya telah menghabiskan semuanya. Hah, bangsawan muda ada di sini. Jian Ming tersenyum dan berkata, ditambah lagi, giok hampa ini dan keempat klan kita mungkin ada secara keseluruhan, benar, bangsawan muda. Tidak begitu berguna, tapi kita bisa menawar. Li Qiye tersenyum. Cloud Grasp memelotot ke arah Li Qiye setelah mendengar ini dan berkata, ini adalah peletangan, bukan taman bermain. Jangan main-main jika kamu tidak memiliki koin kosong. 10.000. Saya menawar 10.000 koin kosong.
Li Qiye mengangkat satu jari dan membekukannya di dalam biarawan. 10.000. Tawaran yang sangat tinggi ini tentu saja membuat semua orang tercengang. Koin void cukup langka bagi para anggota raksasa untuk menawar dengan sangat konservatif, hanya menaikkan 100 pada satu waktu. 5.800 sudah cukup bagi yang lain untuk mundur. Jumlah ini melebihi jumlah mereka saat ini dan mereka harus menebus lebih banyak dari gua. Sayangnya, nilai tukarnya pasti tidak masuk akal. Pada saat itu, batu giok hampa tidak akan berharga lagi. Oleh karena itu, tawaran Li Qiye membuat banyak orang berteriak. Apakah dia gila? Seorang jagoan berjongkok. Apakah dia punya terlalu banyak koin untuk dibelanjakan? Seorang pemuda memandang dan berkata, 10.000 koin sekaligus, apakah batu giok ini sepadan? Dia sedang memusuhi 3.000 dao. Seorang yang berinteraksi dengan Anda berkata, berpikir bahwa itu sama sekali bukan tentang batu giok. Kau, ekspresi tetua Cloud Grasp menjadi tidak sedap dipandang. Mengesampingkan kelangkaan koin tersebut, para penawar sebelumnya mencoba untuk tetap ramah guna menghindari eskalasi. Mereka memiliki kesepakatan implisit untuk menawar lebih tinggi dengan kenaikan harga yang kecil untuk menghindari persaingan yang angkuh. Saat ini, Li Qiye sama sekali tidak mengikuti hal ini, yang membuat Cloud Grasp dan peserta lainnya kesal. Ini adalah pertanda buruk untuk sisa lelang. Cloud Grasp begitu yakin akan kemenangannya karena yang lain telah mundur. Dia juga cukup senang dengan dirinya sendiri karena menang dan mempertahankan harga tetap rendah. Sempurna adalah satu cara untuk menggambarkannya. Sayangnya, ini semua hancur karena Li Qiye. Periksa untuk melihat apakah kesepakatan itu sah. Tanya orang penting lainnya. Beberapa orang sengaja ingin membuat masalah karena tindakan Li Qiye yang tidak diinginkan. Mereka ingin menang dengan kesepakatan serendah mungkin. Oleh karena itu, mengusir kambing hitam ini perlu dilakukan. Ya, atau siapapun boleh menawar berapapun. Yang lain mendukung. Selain itu, mereka tidak mempercayai reputasi dan sumber daya Li Qiye. Sebuah uji coba diperlukan. Karena Anda menawar 10.000, setidaknya keluarkan 5.000 sebagai deposit. Saran Cloud Grasp, tidak akan mudah bagi siapapun untuk mengumpulkan 5.000 koin dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu cara untuk mengusir Li Qiye. Ini adalah uang receh untuk bangsawan muda kita. Harta karunnya mencakup semua keajaiban dunia, 10.000 koin kosong tidak berarti apa-apa dia. Ini konyol, akibat kemiskinan dan berpikir bahwa semua orang juga miskin. Jian Ming menyela. Leluhur bijaksana merasa tidak berdaya karena dia tidak dapat menghentikan Jian Ming berkat izin tersirat dari Li Qiye. Jangan buang-buang waktu, kalau dia mau menawar 2 kali lipat, lebih baik siapkan uang muka saja daripada ngomong sembarangan yang bisa mengganggu penyiaran lelang. Teriak seorang pemuda. Saya setuju bahwa deposit itu perlu. Kami tidak menginginkan tawaran yang jahat, kata seorang petinggi dari klan kuno. Koin void cukup langka untuk menjamin hal ini, kata seorang master tersembunyi. Li Qiye hanya tersenyum saat menjadi sasaran banyak orang. Lelaki tua dari gua yang muncul di pintu masuk muncul sekali lagi. Dia menatap semua orang dan berseru, batas kredit bangsawan muda Li akan kami jamin, dan tidak terbatas. Tuan-tuan, jangan khawatir, kami akan menyetorkan 5.000 koin kosong untuknya sebagai modal awal. Bersamaan dengan itu, para anggota lainnya mengeluarkan sebuah peti. Mereka membukanya dan menampilkan sinar-sinar hampa yang berasal dari koin-koin yang bertumpuk rapi. Keheningan menguasai peletangan karena mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kredit tak terbatas. Berapa banyak orang lain di Eight Desoles yang dapat menikmati perawatan ini? Kredit merupakan hal yang penting di Grotto Courtyard. Lagi pula, tidak semua orang membawa seluruh harta benda mereka. Beberapa orang mungkin akan bertindak berlebihan dan menawar terlalu tinggi, sehingga memerlukan bantuan sementara dari balai lelang. Ini adalah layanan yang tersedia bagi para petani yang memiliki reputasi baik dan kaya. Dengan kata lain, Li Qiye dapat mengajukan tawaran apapun yang diinginkannya dan tidak seorang pun boleh mempertimbangkan tawarannya. Gua itu berfungsi sebagai penjamin. Banyak sekali masalah dengan jumlah kecil ini. Li Qiye melirik ke arah batang pohon dan mengguncang tubuhnya, membuat semua orang merasa canggung. Cloud Grasp yang kecewa tidak dapat melakukan apa-apa saat ini karena perjanjian Li Qiye telah menjadi kenyataan. 10.000 koin kosong, ada yang lebih tinggi.
Juru lelang menikmati perkembangan ini. Pergi sekali, ulangnya. Semua mata tertarik pada Cloud Grasp karena dialah satu-satunya orang di sini yang mampu bersaing. Terlebih lagi, dialah yang paling menginginkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada juru lelang, "Tolong beri saya waktu untuk membicarakan hal ini, apakah itu mungkin?" Juru lelang bertanya kepada para tamu, "Ada yang setuju, tuan-tuan?" Lelang ini agak fleksibel. Tokoh-tokoh besar saling bertukar pandang dan diberi waktu lebih lama. Para penguasa seperti mereka punya banyak waktu. Yang terpenting, mereka tidak berniat berpartisipasi dalam babak ini, tidak ada alasan untuk menolak dan mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Cloud Grasp karena dia ada di sini untuk mewakili Skybreak Monarch. Bangsawan muda, juru lelang bertanya pada Li Qiye karena dia adalah penawar tertinggi dan penentu akhir. "Izinkan saja, pencerahan selalu menjadi bagian dari sifatku." Li Qiye tersenyum. Cloud Grasp menghela napas lega. 3.000 dao yang agung mengalami kesulitan karena jumlah yang sangat kecil. Sepertinya lelang ini lebih rendah dari yang diharapkan. Mulut kotor Jian Ming tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ekspresi Cloud Grasp berubah jelek. Kalau saja hal ini terjadi di lain waktu, dia akan mencabik-cabik anak itu. Sayangnya, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia mengangguk kepada juru lelang dan pamit, jelas ingin berkomunikasi dengan raja mengenai giok hampa. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan duduk, tampak lebih tenang dari sebelumnya. 11.000, dia menaikkan harganya sebesar 1.000. Oh, dia mendapat lebih banyak izin dan sumber daya. Seorang pemuda di dekatnya. Sebelumnya, ia hanya menaikkan harga sebesar 100 setiap kali. Tampaknya raja telah memberikan lebih banyak keleluasaan. Batu giok tampaknya sangat penting bagi guru besar. Oleh karena itu, sang nenek moyang tampak lebih percaya diri daripada sebelumnya saat ia menatap teman-temannya. 12.000. Li Qiye, di sisi lain, tetap santai. 13.000. Sang tetua, 14.000. Nada bicara Li Qiye tidak berubah. 15.000. Ucapan tetua itu dengan dingin. 16.000. 17.000. 20.000. Li Qiye tersenyum dan menaikkan jumlahnya. Para petinggi menganggap ini mencurigakan. Tetua Cloud Grasp mengira dia pasti akan menang, tetapi Li Qiye tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah. Sudah menyerah. Li Qiye, sang tetua ragu-ragu. Ia sendiri berpikir bahwa batu giok hampa itu tidak lagi bernilai untuk ditawar lagi. Lupakan saja, Jian Ming berusaha seperti orang baik, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan, apakah giok ini benar-benar bernilai sebesar itu? Namun, masalah bangsawan muda kita memiliki terlalu banyak uang. Dia hanya membeli beberapa barang karena bosan, tidak demikian halnya dengan Anda. Habiskan saja dengan hemat." Kamu terlalu baik, hanya masalah ini tidak mampu membelinya. Sang penganut Tao memutuskan untuk ikut bersenang-senang, sulit bagi semua orang jika dibandingkan dengan bangsawan muda. Setes air di lautan bagi bangsawan muda adalah gunung bagi tetua Cloud Grasp. "Tetua, jangan sia-siakan masa pensiun raja sekarang." Mereka berdua membuat geram si tetua yang melotot mengintimidasi ke arah mereka. "Kedua bocah nakal ini terlalu banyak bicara," komentar seorang jagoan. Para peserta tidak tahan dengan fasilitas itu dan ingin menamparkan keduanya. Tindakan ini sudah merupakan tindakan yang baik, beberapa orang benar-benar berpikir untuk menerbangkan mereka. 21.000. Cloud Grasp menenangkan diri dan fokus pada bisnisnya. 30.000. Li Qiye menjawab dengan santai. Petik 2 tanda seru petik 2. Para tuan rumah berkolaborasi lagi, bahkan para jagoan berpengalaman. Penawaran saat ini 10 kali lebih tinggi dari harga awal, sesuatu yang sungguh tidak masuk akal. Terlebih lagi, mata uang ini sangat langka. "Apakah dia gila?" kata seorang jagoan. "Apakah batu giok hampa benar-benar bernilai harga ini?" tanya yang lain dari klan kuno. Beberapa orang mengira mungkin mereka tidak mengetahui nilai sebenarnya dari batu giok tersebut, tidak seperti Li Qiye. Ekspresi tetua itu menjadi tidak sedap dipandang. 30.000 sudah melebihi ambang batasnya. Sayangnya, sang raja mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar menginginkan batu giok itu. Ini juga masalah reputasi. Persaingan memperebutkan wajah tak terelakkan. Seperti kata pepatah, pria berebut wajah, Buddha berebut dupa.
Butiran keringat terlihat di dahinya saat ia berjuang untuk melangkah lebih jauh. Apakah sekte Anda sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini? Berpikir terlalu banyak tentang 30.000 koin, Anda membuat raja terlihat buruk. Di sisi lain, bangsawan muda kita bahkan tidak peduli. Jian Ming memulai lagi. Meskipun dia mencoba memprovokasi si tetua, semua orang dapat melihat ekspresi ketidakpedulian dan ketidakpedulian Li Qiye dan itu bukanlah potret. Si tua menjadi pusat perhatian karena semua orang tidak sabar menunggu keputusannya. Mereka percaya bahwa meskipun batu giok itu tidak ada, namun tidak sesuai dengan kesepakatan saat ini. Seseorang dapat menggunakan koin Void untuk menukar dengan barang lain. Misalnya, barang dari Void Zone. Tentu saja, mereka berpikir bahwa raja mampu membayar jumlah ini. Lagi pula, sebagai salah satu dari 6 raja agung di bawah Dao San Qian, ia telah berkuasa selama banyak era dan seharusnya memiliki sumber daya yang sangat besar. Ekspresi tetua itu terus berubah. 30.000 juga mendekati batas raja. Kalah dalam peletangan akan membuatnya berada dalam posisi sulit, tetapi juga dengan memenangkannya. Terlebih lagi, kalah dari orang penting cukup bisa diterima, bukan junior yang tidak dikenal. Itu akan membidik bagi 3.000 Dao, terutama setelah semua infrastruktur dan cemoohan. 31.000. Akhirnya, ia memutuskan bahwa wajah lebih penting daripada akal sehat. Oleh karena itu, ia menyangkal dan melanjutkan. Dengan kata lain, tawaran ini ditunjukkan kepada semua orang kekayaan raja dan keunggulan sektenya. Jika Li Qiye terus maju, maka setidaknya dia telah berusaha sebaik mungkin. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Li Qiye. Wah, 31.000. Kamu menang, Tetua Cloud Grasp. Harga awal 3.000 naik hingga 31.000, sangat mengesankan. Kekayaan 3.000 Dao sesuai dengan reputasinya. Kau, wajah si tua memerah, mengira dirinya telah jatuh ke dalam perangkap. Pujian yang sinis itu tidak membuat si tua merasa lebih baik karena menang. Itu hanya menjadi pengingat akan pengingatnya. Awalnya, karena kecepatan dan ketegasan Li Qiye saat menawar, semua orang mengira bahwa dia benar-benar menginginkan batu giok hampa. Saat ini, tampaknya dia tidak punya niat untuk menang sejak awal, hanya ingin menguburkan tetua itu hidup-hidup. Orang tua itu muntah darah karena marah dan pingsan. Dia bisa menang hanya dengan 5.800 sampai Li Qiye ikut campur. 31.000, terjual. Juru lelang membanting palunya. Sudah terlambat bagi saya yang lama untuk mengubah pikiran. Banyak orang penting tersenyum kecut tentang harga akhir dan jebakan itu. Siapapun yang lain pasti akan tertawakan saat ini. Sayangnya, mereka malah mengasaninya saat mereka pingsan. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia melompat ke dalam lubang dan bahkan menumpahkan tanah ke bawah. Jian Ming menghiburnya seolah-olah dia merasa kasihan pada orang itu. Kalau orang tua itu masih bangun, dia pasti akan muntah darah lagi setelah mendengar ini. Ini menjadi peringatan bagi para petinggi. Mereka berpikir bahwa mereka perlu mewaspadai Li Qiye di lelang mendatang. Barang ketiga, kata juru lelang saat peti obat kuno dibawa keluar. Di dalamnya terdapat 10 botol giok yang memancarkan gelombang panas yang luar biasa. Rasanya seperti ada gunung berapi yang akan meletus. 10 botol pil naga api yang dibuat oleh Dewa Naga Api yang tercerahkan dari lembah naga ilahi. Ini adalah karya terbaiknya, satu-satunya yang tersisa, dibuat dari bahan-bahan terbaik dan dengan cinta yang luar biasa. Kata juru lelang, 10 botol. Seorang jagoan menatap tajam ke arah mereka. Mereka memang yang terbaik. Para peserta setuju. Naga api yang tercerahkan merupakan seorang alkemis terkenal yang memimpin diri dalam pil yang memiliki sifat api. Banyak yang tahu tentang pil dalam lelang ini. Sayangnya, 10 botol melebihi ekspektasi mereka dan benar-benar memuaskan mereka. Pil-pil ini sangat didambakan oleh dunia, meskipun sangat sulit diperoleh. Yang terpenting, pil-pil ini dibuat oleh makhluk tercerahkan naga api, seorang alkemis yang dipuji karena berada di level yang sama dengan Kaisar Alkemi. Dalam hal yang mendefinisikan, dia bukanlah eksistensi teratas dalam cakupan sejarah. Namun, jika berbicara secara khusus tentang pil naga api, dia berjalan sendiri di puncak. Terlebih lagi, pencipta pil itu berada 1 atau 2 tingkat di bawah.
Perlukah aku menjelaskan lebih lanjut tentang pil ajaib ini? Saya yakin semua orang tahu bahwa pil ini dapat mengisi ulang dan mengolah sumbernya. Yang terpenting, pil ini mencegah penyimpangan Qi atau dalam kasus terburuk, memicu Dao lagi dari yang merugikan dan memberi mereka kesempatan untuk mengolahnya sekali lagi. Kualitas pil ini lebih unggul daripada apapun yang ditemukan di lembah naga ilahi dan lebih rendah daripada yang tidak ditemukan di seluruh dunia. Mengapa botol-botol ini ditempatkan di atas ilmu pedang penguasa Dao dan giok hampa? Seorang junior tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemuda lainnya juga setuju dengan pertanyaan ini. Nilai dari seni pedang penguasa Dao tidak dapat dihilangkan. Giok hampa dapat membantu seseorang menjadi penguasa Dao selain terhubung dengan zona kekosongan yang misterius. Di sisi lain, pil-pil ini tampaknya tidak lebih baik dari dua lelang pertama dalam hal nilai. Ada juga pil-pil lain dengan efek serupa. Keraguanmu memang beralasan dari sudut pandang tertentu. Juru lelang menjawab, namun, permintaan untuk pil ini tinggi, baik itu para jenius muda atau leluhur dari generasi sebelumnya. Bahkan para penguasa Dao mungkin membutuhkan pil naga api, terutama yang terbaik. Kualitas dan khasiat obatnya tak tertandingi. Kerumunan orang saling bertukar pandang dan menyetujui pernyataan ini. Pil jenis ini memiliki efek konsolidasi tetapi yang terpenting, pil ini sangat membantu dalam penyimpangan Qi dan dapat memperbaiki kerusakan yang menyebabkannya. Tak ada yang mengambil risiko penyimpangan Qi. Bahkan penguasaan Dao yang tak terpecahkan pun dapat menderita efek ini setelah sedikit kecerobohan. Oleh karena itu, memiliki 10 botol pil naga api sama dengan memiliki jimat pelindung terhadap risiko ini. Jimat itu menjamin jalan yang mulus untuk jangka waktu yang lama. Disitulah letak nilai sebenarnya dari pil-pil ini. Anda dapat berargumen bahwa selama lembah naga ilahi masih memiliki formula tersebut, para alkemis mereka masih dapat membuat lebih banyak pil naga api. Peredaran di pasaran tidak akan berhenti. Namun, apakah ada makhluk yang tercerahkan naga api yang kedua? Ini adalah yang terakhir dari jenisnya. Setelah 10 botol habis, mereka tidak ada lagi. Juru lelang menjelaskan lebih lanjut. 10 botol ini juga dititipkan. Harga awalnya juga relatif istimewa, jadi berada di posisi ketiga. Dia terbatuk dan berkata, berapa harga awalnya? Seorang pria jangkung menjadi penasaran. 1 miliar batu giok halus penguasa surgawi. Juru lelang itu mengungkapkan. Para pemuda di antara hadirin terkesiap setelah mendengar jumlah yang sangat besar itu. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang efek pil terakhir yang ada. Ini hanyalah level awal dari batu giok berdaulat, jadi ini bukanlah jumlah yang tidak masuk akal. Seorang pakar papan atas dari negara adidaya menyetujui kesepakatan awal tersebut. Juru lelang itu terbatuk dan berkata, penjual hanya meminta giok tingkat pemula, tidak ada yang lain, bahkan giok tingkat tinggi pun tidak. Selain itu, giok-giok itu harus memiliki kualitas terbaik, tanpa cacat, seperti giok ini. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan giok halus penguasa surgawi dan menampilkannya kepada orang-orang penting. Mereka mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa energi kekacauan yang tersimpan, cangkang luar, dan pengerjaannya sangat sempurna. Ini bukan giok makanan tingkat pertama biasa. Seorang tokoh besar berkata, itu pasti dibuat oleh seseorang pada tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Yang lain setuju dengan penilaian ini. Tawaran awal tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun, hal ini tidak terjadi karena persyaratan kualitas. Mereka perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan giok yang sempurna ini. Oleh karena itu, nilainya sebenarnya jauh melebihi 1 miliar giok halus penguasa surgawi. Aneh sekali, kenapa tidak menggunakan Dao Lord atau level emas? Seorang jagoan besar bertanya-tanya, mengapa penjual hanya menginginkan giok level rendah ini? Batu giok tingkat penguasaan Dao selalu sangat didambakan dan diterima sebagai bentuk mata uang. Oleh karena itu, permintaannya agak membingungkan dan tidak masuk akal. Hampir semua pembeli yang memenuhi syarat lebih suka transaksi dilakukan dengan batu giok penguasa Dao, bukan batu giok tingkat pemula, terlepas dari kualitasnya. Kami tidak tahu dan tidak bertanya, kata juru lelang. Apa yang dilakukan lembah itu? Leluhur bijak merangkumi, mereka tidak butuh uang mengingat kekayaan mereka. Selain itu, pil yang tersisa dari makhluk tercerahkan naga api juga memiliki sentimen simbolis.
Secara keseluruhan, para petinggi yang hadir merasa kecewa dan penasaran dengan permintaan pembeli. Biasanya, batu giok berkualitas rendah dan tinggi dengan kualitas yang sama memiliki nilai moneter yang sama. Tetapi sekarang, karena permintaannya mencapai 1 miliar batu giok sempurna, hal itu menjadi masalah pasokan yang akan meningkatkan harganya. Mereka ingin membangun tungku yang lebih mampu mengendalikan kualitas untuk jangka waktu yang lama. Ini akan memungkinkan mereka untuk memproduksi pil berkualitas tinggi, sepertinya mereka telah mengumpulkan cukup banyak batu giok berkualitas sempurna dari semua tingkatan di luar kedaulatan. Li Qiye tersenyum dan berkata, itu benar-benar ada. Wise belum pernah mendengar tentang kuali ajaib seperti itu sebelumnya. Klan Wu juga merupakan klan alkemis yang memiliki banyak alkemis yang tak tertandingi sebelumnya. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang penggunaan tungku untuk produksi massal sebelumnya. Mengendalikan satu kuali saja sudah cukup sulit dan biasanya untuk pil dewa, hanya satu yang akan diproduksi. Li Qiye hanya terkekeh dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Juru lelang menatap tamu dan kemudian bertanya, ada pertanyaan lainnya, para tamu yang terhormat. Tidak ada yang mengatakan apapun karena bukan urusan mereka apa yang diinginkan pembeli. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah memenuhi permintaan agar bisa mendapatkan botol-botol itu. Kualitas pil tidak perlu didiskusikan lagi karena balai lelang telah menjaminnya. Kalau begitu kita mulai saja, harga awalnya adalah 1 miliar. Juru lelang melanjutkan, karena ini adalah karya terakhir dari makhluk tercerahkan naga api, kenaikannya akan menjadi 100 juta. Kerumunan orang menunjukkan setelah mendengar ini. Sayangnya, tidak akan ada lagi pil seperti itu setelahnya. Mungkin ini masih dalam batas yang dapat diterima. Ini mungkin lebih baik daripada kenaikan gaji kecil. Kita juga akan menghemat waktu, ayo pergi. Seorang tetangga kuno yang mendesak. Penyimpangan Qi dapat terjadi pada siapa saja, bahkan para leluhur yang perkasa. Tentu saja, peluang bagi mereka lebih rendah. Meski begitu, itu berarti mereka akan kehilangan segalanya setelah bekerja keras. Oleh karena itu, para investor yang lebih tua sebenarnya lebih takut dengan penyimpangan Qi. Para petani tua di tengah bersedia membayar lebih untuk menghilangkan rasa takut ini. Kita mulai saja, kata juru lelang. 1 miliar 100 juta, teriak leluhur pencari penyu. 1 miliar 200 juta. Sang kuno segera menjawab. 1 miliar 300 juta. Anak alkimia juga menawar untuk kaisar mudanya. Hanya ada sedikit kemungkinan bagi seseorang yang sangat berbakat untuk melewatkan penyimpangan Qi. Namun, jika harganya tidak terlalu tinggi, memiliki 10 botol itu masih masuk akal. 1 miliar 400 juta. Seorang petinggi dari klan kuno bergabung. 1 miliar 500 juta. 1 miliar 600 juta. 1 miliar 700 juta. 1 miliar 800 juta. 1 miliar 900 juta. 2 miliar. Peserta lainnya jelas tertarik pada pil tersebut. Suasana pun memanas dan tawaran menjadi 3 miliar. Meskipun lelang berlangsung musim panas, semua orang tetap mematuhi kenaikan minimum, tidak ada yang menginginkan situasi yang menyenangkan. Pencari kura-ura, anak alkimia, dan pembudidaya kuno tampak menjanjikan untuk menang. Alchemy Child menginginkannya menjadi kaisar mudanya untuk berjaga-jaga, asalkan ia bisa mendapatkannya dengan harga yang wajar. Kultivator kuno itu sepertinya memiliki masalah dengan mengarahkannya, karena itu ia membutuhkan pil tersebut. Sebagian besar peserta mengecewakan diri setelah harganya mencapai 3 miliar. Meskipun mereka masih mampu membayar jumlah tersebut, mereka perlu menabung untuk membeli harta karun lainnya. Si pencari kura-kura tampak bertekad untuk menang dan bersiap. Sayangnya, ekspresi berubah serius karena harganya perlahan-lahan semakin tidak terjangkau. 4 miliar. Akhirnya, Alchemy Child mendobrak batasan itu dengan kesepakatan yang kuat. Si pencari kura-kura ragu-ragu, mengangkat tangan setengah, tapi akhirnya menurunkannya. Jumlah ini melebihi kekayaannya saat ini. Ekspresinya menjadi gelap saat dia mendesah, tampak tak berdaya dan sedih. 4 miliar 100 juta. Seorang peserta baru bergabung dalam pertunjukan, Peter Cloud Grasp yang telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Sementara itu, Wise membujuk teman lamanya dan bertanya, kamu benar-benar membutuhkan 10 botol ini. Itu anak kecil. Pencari kura-kura tersenyum pahit, bakatnya sempurna, hanya saja ada masalah selama proses pelatihan. Bersambung.